Ini kan komunikasi santai aja kan? Iya Pak, santai aja Pak. Kita Ya, ngobrol-ngobrol aja. ya, Iya. Baik siap, Pak. siap, siap. Ya. Gimana, gimana? Terima kasih atas kesempatannya hadir bersama kita Bapak Profesor Dr. Ince Raden MP. Beliau merupakan Rektor Universitas Kutai Kartanegara. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai penerimaan mahasiswa baru. Kan sampai saat ini masih berjalan ya Pak ya? Nah, tapi sebelumnya Sih, kita ya. mau tahu dulu nih Pak, sejarah singkat terkait dengan Universitas Kutai Negara, karena mungkin ada calon mahasiswa yang belum mengetahuinya Pak. Silakan Pak. Baik. Jadi Universitas Kutai Kartanegara ini berdiri sejak 38 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 1984, ya, 1984. Nah, kemudian sampai saat ini Universitas Kutai Kartanegara itu alhamdulillah universitasnya sudah terakreditasi baik sekali. Kita punya 11 program studi dan 7 fakultas. 7 fakultas. Kemudian program studinya yaitu eh, Fakultas Pertanian ada dua, Agribisnis dan Agroteknologi. Kemudian FKIP itu ada dua jurusan, Teknologi Pendidikan dan Bahasa Inggris. Kemudian Ekonomi ada jurusan Manajemen. Kemudian Hukum ada jurusan Ilmu Hukum. Kemudian Fakultas Agama Islam ada jurusan Syariah. Kemudian ilmu sosial, ilmu politik, ada jurusan administrasi publik, ya. Kemudian eh, fakultas teknik, ada dua jurusan yaitu teknik pertambangan dan geologi pertambangan, dan satu magister administrasi publik di MAP. Jadi itu program-program studi fakultas dan pasca yang ada di Universitas Kutai Kartanegara. Cukup Dan banyak juga ya Pak. kampusnya itu ya, alhamdulillah sangat terjangkau karena berada di tengah-tengah kota dan saat ini memang kita mahasiswa yang aktif ya 2000 lebih ya, 2600-an lah yang aktif sampai saat ini. Kemudian saat ini kita masih tahapan penerimaan mahasiswa baru sampai akhir Agustus karena insya Allah kita akan melaporkan feeder kita di bulan September ke melalui pangkalan data. Baik Oke, Pak. Nah Pak, ya. apa saja Pak keunggulan dari Universitas Kutai Kartanegara ini Pak? Mungkin bisa nantinya menarik calon mahasiswa Pak. Ya, yang jelas sekarang ini eh, kita punya apa visi adalah ingin menjadi kampus yang unggul di tahun 2034 ya, dengan program utama tentunya Tridharma Perguruan Tinggi dan spesifikasi dan keunikannya adalah kampus kewirausahaan. Jadi Unikarta ini telah mengambil satu aspek yang diutamakan adalah entrepreneurship university. Nah, kemudian dari hal itu kita mencoba untuk memiliki tiga pilar utama di masa periode saya karena kita punya rencana jangka panjang sampai 2034 di periode saya ini dengan tiga pilar utama. Yang pertama ada pengembangan kewirausahaan di kampus, kemudian yang kedua peningkatan akademik proses, kemudian yang ketiga adalah membangun jejaring networking yang mendukung untuk pencapaian visi tadi. Nah, untuk itu juga kita mencoba menguatkan dari surat keterangan pendamping ijazah adalah di tiga aspek utama. Yang pertama adalah kemampuan berbahasa internasional, salah satunya bisa dipilih bahasa Inggris, bahasa Arab. Kemudian yang kedua adalah kemampuan komputer, ya komputer dan Microsoft Office maupun program-program yang lain, menu-menunya kita siapkan. Kemudian yang ketiga adalah membangun karakter, ya karakter dari aspek keagamaan terutama, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kemudian etos kerja,
kemudian action oriented dan seterusnya. Nah, itu kita bangun lewat kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekstrakurikuler, tapi jadi menjadi hal yang wajib sebagai surat keterangan pendamping ijazah untuk eh, bisa bersaing lah dengan perguruan tinggi lain yang ada di sekitarnya. Selain tentunya dia akan memperoleh ijazah kesarjanaan sesuai dengan CPL dari setiap program studi. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, Pak. Berarti selain akademis, ada lagi nih, Pak ya, hal-hal lain yang akan Ya, diperoleh oleh siswa mahasiswa yang bersangkutan. kuliah Ya, di Universitas Kutai Kertanegara ini, Pak. oke. Nah, Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak, terkait dengan strategi penerimaan mahasiswa baru di Universitas Kutai Kertanegara, serta mungkin target jumlah mahasiswa untuk tahun ini berapa, Pak? Baik. Nah, kalau strategi yang saat ini kita lakukan, memang ini ada yang sifatnya offline, ada yang sifatnya online. Kita bagi dua seperti itu. Kemudian yang offline ini kita mencoba untuk mendatangi ya pihak-pihak tertentu, baik itu SMA yang ada di sekitar Kutai Kartanegara, SMA, SMK yang ada di setiap kecamatan. Kemudian sampai saat ini kita mencoba memasang spanduk ya yang masih cara-cara lama seperti dulu di setiap kecamatan sekitar sekolahan SMK, SMA itu dan juga menyebarkan brosur-brosur dan seterusnya itu yang secara offline ketemu langsung dengan para siswa siswi yang ada di SMA. Secara online kita punya website dan bahkan saat ini kita juga mendaftar secara online. Jadi mahasiswa pun kita tesnya itu tidak sekaligus, Mbak. Kita ada mahasiswa yang mendaftar 5-6 orang, kita wawancarai langsung lewat online. Kemudian nanti untuk teknis terkait dengan spesifikasi khusus, kita beri kesempatan ke teman-teman prodi untuk mewawancarai mahasiswa yang bersangkutan. Jadi mahasiswa sampai saat ini tidak harus datang ke kampus untuk mendaftar, tapi mereka hanya lewat by online. Kemudian persyaratan-persyaratan yang dipersyaratkan silakan dikumpulkan, di scan dan seterusnya. Tentunya nanti ada verifikasi akhir dari staf kita yang menerima mahasiswa baru tersebut. Nah, kemudian yang kedua, strateginya kita mencoba untuk membangun kerjasama dengan pemerintah daerah yang ada di sekitar wilayah kita. Saya baru minggu lalu dari salah satu kabupaten yang bertetangga dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, namanya Kutai Barat. Nah, kita bertanda tangan MOU dengan bupati, kemudian dengan beberapa perangkat daerah di sana, bahkan dengan kepala-kepala sekolah, hadirkan, kita sosialisasi, kita menyampaikan hal-hal yang ada di kampus kita, dan capaian-capaian atau apa-apa saja yang akan diperoleh oleh mahasiswa jika masuk ke kampus kami, ya, dan itu kita sampaikan ke pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Jadi selain kita ingin mempublish, mensosialisasikan tentang Universitas Kutai Kartanegara, kita juga ingin ada kerjasama tridharma yang lain selain pendidikan, di riset, kemudian pengabdian masyarakat, dan hal-hal lain yang kita miliki dan diperlukan oleh kabupaten kota yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian strategi yang lain yang kami coba sudah saat ini rintis adalah lewat Instagram, kemudian lewat Facebook, kemudian ada kewajiban-kewajiban yang kami berikan kepada dosen, kepada mahasiswa, tenaga tendik, untuk mengupload berita-berita yang terkait dengan terkait dengan penerimaan mahasiswa baru di Unikarta. Ya, apakah itu eh, misalnya Selamat Idul Adha, embel-embel di bawah itu ada penerimaan mahasiswa baru tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu, periode 1, periode 2 dan seterusnya. Itu salah satu strategi yang coba kami. Nah, pertanyaan berikut yang menarik. Apakah jumlah mahasiswa yang ditargetkan sudah sesuai dengan harapan? Gitu. Ini saya terus terang saja bahwa ini luar biasa, memang harus uh, extraordinary ya untuk mengejar jumlah mahasiswa yang banyak ini.
terus terang saja sampai saat ini belum sesuai dengan ekspektasi yang kami harapkan. Ya, ya, saya juga masih mempelajari dengan teman-teman apa kendala-kendala yang akan kita, apa yang sedang kita hadapi ini gitu ya, sehingga nah kita memang melihat tren kalau berharap dari mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara itu memang agak sedikit rumit karena dari data lulusan SMK dan SMA di Kabupaten Kutai Kartanegara yang lanjut ke perguruan tinggi itu hanya sekitar 15%. Ini tantangan loh, hanya sekitar 15%. Kemudian posisi Kabupaten Kutai Kartanegara ini hanya ditempuh kurang lebih 30 sampai 45 menit. Itu udah sampai di Samarinda. Nah, prodi yang ada di kita dengan prodi yang ada di di ibu kota provinsi itu kurang lebih hampir sama. Ya, hampir sama. Sehingga salah satu strategi yang baru kita mau ingin lakukan ini karena saya periode rektor ini baru 1 semester, Mbak. Nah, kita mencoba untuk membuka prodi-prodi baru ke depan yang sifatnya sangat diperlukan untuk beberapa tahun yang akan datang agar supaya ini membuka ruang untuk talenta-talenta tertentu untuk memilih prodi-prodi memang yang diperlukan di masa-masa yang akan datang. Jadi kalau Mbak menanyakan apakah jumlah mahasiswa yang diterima saat ini dengan yang ekspektasi yang dilakukan itu masih jauh banget. Masih jauh banget. Targetnya Nah, berapa, Pak? padahal saya cuma targetnya sekitar waktu itu sekitar 600 atau 700-an aja, Bu. Terus Baik. terang aja ya. Nah, sampai saat ini sudah berapa, Pak? Baru mau mendekati 400. Oh, tapi udah mau ini sih, Pak, udah mau mencapai ya, Pak. Mungkin ini kan PTN udah mulai akhir-akhir, Pak. Mungkin akan akhir-akhir pendaftaran ini bisa meningkat lagi gitu ya, Pak. Halo, dengar suara saya, Pak? Ya, saya terus terang oh, dengar. Saya kedengaran ya? Ya, Ya. kedengaran, Pak. Jadi gini, saya sih tidak mau menyalahkan PTN ya, dan tidak mau juga menyalahkan perguruan tinggi yang lain. Kalau yang swasta, mungkin memang kita jujur untuk wilayah tengah dan timur, ya itu masih berat untuk bersaing dengan PTN. Ya, jujur. Tapi ya itu bukan berarti kita harus mengalah, enggak. Kemudian yang kedua, kalau yang tahun-tahun sebelumnya, mereka itu paling di periode bulan Juni dan Juli selesai penerimaan mahasiswanya. Kalau sekarang diperpanjang sama dengan perguruan tinggi swasta sampai akhir. Nah, ini juga saya nggak mau menyalahkan mereka ya. Cuman saya pikir ini perlu untuk diatur secara baik. Kenapa? Karena perguruan tinggi negeri itu kan, mohon maaf, mereka disubsidi, ya, infrastrukturnya, dosennya, kemudian yang lain-lain gitu, selalu mendapat prioritas dibandingkan teman-teman di perguruan tinggi swasta, termasuk di Unikarta. Nah, kalau ini juga didorong mereka juga sama dengan akhir penerimaan perguruan tinggi swasta, yakin saya, apalagi program seleksi masuk perguruan tinggi secara mandiri. Ini saya nggak tahu persis nih, mandiri ini kan PTN juga diberi kesempatan untuk merekrut mahasiswa yang sebanyak-banyaknya gitu. Belum lagi ditambah dengan dahsyatnya program universitas terbuka. Yang terbukanya sampai di RT, sampai di desa yang terpencil sekalipun, ya. Dan itu mereka, mohon maaf, kuliahnya kan hanya lewat modul gitu ya. Saya nggak tahu ya, saya nggak menyalahkan mereka. Cuma maksud saya, ini semakin akan mematikan perguruan tinggi yang ada di wilayah itu. Ya. Kita juga ngalami tren ini, Mbak. Nanti mungkin Mbak Erna mungkin bisa bantu saya nanti ya diskusi selanjutnya. Boleh, Pak. Seperti apa ini strategi yang baik sebenarnya yang harus kami lakukan sehingga jumlah mahasiswa ini bisa kami dapatkan lebih banyak ini, Mbak Erna. Ya, siapa Baik, tahu Pak. kita bisa bisa Memang, dapat Pak, tips-tips dari Sevi Imanya. iya, baik. Keluhan-keluhan seperti ini tuh dialami oleh perguruan tinggi lainnya juga, Pak. Tidak hanya misalnya di kota-kota besar, Pak, di kota-kota kecil juga. Di kota-kota besar pun juga seperti itu gitu, Pak. Oke, Jangan kan siap. di kota kecil gitu, Pak. Nah, mungkin dengan publikasi seperti ini, dengan melalui
banyak publikasi gitu, jadinya kayak melalui kita wawancara, nanti kan Ya, akan kami share di Kumparan juga. Itu mungkin menjadi ya, salah satu promosi gitu Pak, ajang promosi untuk universitas-universitas ya, atau perguruan ya, tinggi yang ada di daerah-daerah maupun di kota-kota besar gitu Pak. Ya Pak. Nah Pak, mungkin ya. Pak terakhir Pak, tadi kan Bapak bilang sudah menggunakan sistem online ya Pak untuk pendaftaran. Nah, tanggapannya Bapak terkait digitalisasi kampus ini seperti apa Pak? Iya, sebenarnya sih eh, digitalisasi kampus ini sangat membuka peluang kepada kita untuk bisa mengakses sebenarnya mahasiswa-mahasiswa yang agak jauh dari wilayah kita. Ya, cuman memang di Dikti itu kan ada izin PJJ ya. Nah, tapi dengan COVID ini kan kita nggak mungkin izin PJJ. Kita tetap melakukan ya perkuliahan lewat Zoom atau lewat Google Meet atau media-media yang lain lah ya. Nah, dengan digitalisasi ini sangat membantu sebenarnya, sangat membantu. Dan jika memungkinkan, kita bisa menerima mahasiswa juga yang proses perkuliahannya bisa hibrid gitu ya. Ya, jadi bisa juga kita apa ya, kolaborasikan antara kegiatan dunia kampus secara offline dan online, terutama bagi mahasiswa kita yang memang yang uh, dengan jarak yang cukup jauh. Nah, saya mau pingin gambarkan saja Mbak Erna ini ya. Kutai Kartanegara ini luasnya 27.300 sekian kilometer persegi. Kalau nah untuk menjangkau satu kecamatan itu bisa menggunakan waktu sampai 7-8 jam dan tidak ada transport daratnya, yang ada transport sungai. Wah, cukup sulit juga ya Pak. Nah, ini Iya, persoalan juga. iya, Tapi betul. di sisi lain kita juga ingin meningkatkan indeks partisipasi kuliah. Iya, Iya kan? Bisa didengar suara saya, Mbak Erna? bisa Nah, Pak, lanjut Pak. nah, jadi kita juga ingin membantu pemerintah lah ya, mencerdaskan kehidupan sumber daya manusia yang ada di Indonesia termasuk di Kabupaten Kutai Kartanegara. Apalagi Kutai Kartanegara ini terpilih salah satu wilayah yang akan masuk di ibu kota negara Nusantara nanti. Nah, ini menjadi tantangan juga bagi kami. Nah, oleh karena itu dengan digitalisasi ini memberi kesempatan mereka mendaftar di kampus, ya, kemudian kita bisa memberikan perkuliahan yang sifatnya online, gitu ya, dengan modul-modul yang coba kita latih ke dosen-dosen kita semudah mungkin, ya, untuk diserap lewat animasi-animasi dan sebagainya. Kemudian kita share semua yang terkait dengan materi-materi dalam bentuk PowerPoint, RP, RPS dan RPP-nya kita berikan ke mahasiswa, mereka bisa presentasi walaupun lewat submeeting gitu ya. Saya pikir sangat membantu. Justru digitalisasi ini sangat membantu, terutama wilayah-wilayah kami yang memang agak sulit terjangkau karena mereka kalau harus datang ke kampus biayanya tinggi gitu ya. Kemudian mohon maaf, penghasilan mereka juga rata-rata orang tua di bawah dari nah ini menjadi problematik di kami. Nah, ini spesifikasi dari kondisi yang ada di Kutai Kartanegara ya Mbak ya. Dan ini menjadi hal yang harus kami petakan sehingga ada strategi-strategi khusus juga yang kami harus lakukan sehingga mereka itu bisa kuliah di Universitas Kutai Kartanegara. Baik Pak, berarti memang tantangannya cukup banyak ya Pak ya yang dihadapi oleh Unikarta ini ya Pak ya. Tapi menarik, Selain iya betul Pak. Nah Pak, kalau di Unikarta ini mendapatkan KIP nggak sih Pak dari pemerintah? KIP dapat, KIP Ada dapat. berapa banyak Pak tahun ini? Jadi untuk beasiswa kalau untuk KIP tahun ini kan rasanya kita ada 90-an lebih Mbak, Oh cukup banyak ya mahasiswa. Pak. Masih ada kuota atau 90 seperti apa Pak? mahasiswa lebih. Ya. Oke, sebelum oh. Nah, untuk beasiswa di Kutai Kartanegara ini kan bisa masuk selain KIP, itu ada beasiswa Kukar Idaman dari Bupati Kutai Kartanegara. Kemudian ada beasiswa Kaltim Tuntas di Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian ada beasiswa dari teman-teman perusahaan swasta.
kita juga ada kerjasama dengan salah satu perusahaan yang mengirimkan mahasiswa masuk ke kami, itu dibiayai oleh perusahaan. Nah, ini mau nggak mau ini hal-hal yang kami coba lakukan untuk mau membangun kerjasama dengan beberapa perusahaan sekitar, mengiringkan masyarakat-masyarakat miskin yang anak-anaknya berprestasi dan mau kuliah, itu kami akomodir. Bahkan kami saat ini kerjasama juga dengan kelompok-kelompok disabilitas, Mbak. Disabilitas ada beberapa yang tunarungu, itu pingin kuliah, dan kami satu-satunya kampus yang bisa menerima mereka, kemudian mencoba untuk memfasilitasi agar supaya juga mereka bisa masuk ke dunia pendidikan perguruan tinggi. Dan mereka lumayan, bahkan ada yang dari Samarinda ingin daftar ke kita. Kita buka peluang itu. Tapi kami kerjasama dengan mereka karena nanti untuk eh, apa ya, untuk peraga itu harus dari mereka gitu. Tetap dosen yang ngajar, tapi untuk meragakan bahasa itu nanti dari pihak mereka. Itu kerjasama yang kita bangun. Dan ini mulai tahun ini kita terima mahasiswanya. Kalau nggak salah saya yang daftar sudah sekitar 6 atau 7 orang. Wah, cukup banyak ya, Pak. Nah, Bermanfaat sekali, Pak, seperti itu. Dan oh peluang ya, peluang ya, beasiswanya cukup banyak ya, Pak. Tidak hanya dari KIP, ada dari bupati, ada dari perusahaan swasta gitu. Nah, ini mungkin ya, bisa dimanfaatkan ya, oleh calon mahasiswa ya, Pak. ya, Ini kuotanya sudah penuh apa masih ada, Pak, untuk ya, benar beasiswa-beasiswa Mbak. ini? Kalau KIP saat ini udah terpenuhi, Oh, bahkan masih baik. kurang. Iya. Tapi ini kami bermohon ke LLDT wilayah 11 karena kami di wilayah 11. Kalau bisa kuota kami ditambah Mhm. ya, karena ini kan bisa terserap. Kan biasanya juga mohon maaf Mbak, ada perguruan tinggi yang mungkin KIP-nya dia nggak harap karena dia SP-nya tinggi kalau ya dari yang dianggarkan di KIP. Kalau kami itu udah KIP itu masuk lah, masuk di kami. Sehingga kami bermohon ke LLDT wilayah 11 jika kami mau ditambah sangat welcome lah, supaya bisa mengakomodir masyarakat yang ingin kuliah tetapi ketidakmampuan dari ekonomi itu terhambat gitu ya. Baik, Pak. Ada kemarin saya juga berbincang dengan beberapa perguruan tinggi lain, ada yang namanya aspirasi masyarakat, Pak, untuk mengajukan tambahan KIP itu, Pak. Mungkin bisa dimanfaatkan dan bisa Oh gitu juga ya. ya, Ya, bisa ya. juga melalui DPR, anggota DPR yang dapilnya di sekitaran, Unikarta itu, Pak. Itu, bisa untuk Oh penambahan ya, KIP Ibu selain kalau kami oke mhm, selain dari Kemendikbud, jadi ya, bisa kalau dari DPRD maupun, aspirasi masyarakat itu, Pak. meminta ke KIP ya. Iya betul Pak, untuk tambahan, yang Oh, baru saja saya ya. wawancara itu untuk aspirasi masyarakatnya mereka bisa dapat sampai 300 Pak kuotanya. Hmm. Cukup banyak Pak jadinya. Mungkin bisa Itu di mintanya di DPRD kabupaten atau provinsi atau langsung ke pusat, Mbak? Karena ini kan DPR Pak, DPR. DPR DPR pusat. ya Berarti jadi lewat. Oke, mhm, paham. anggota DPR yang dapilnya kan anggota Ya, DPR masing-masing kan ada dapilnya Pak, nah dapilnya ya, sekitaran ya. Unikarta mungkin itu bisa diajukan Pak. Ya, ini Iya, pernah kita ajukan di tahun sebelumnya lewat saya buka aja lewat Ibu Hetifah. iya, Ya, alhamdulillah ada tambahan, ada baik. tambahan. Oh iya, Ya, kalau kalau tahun ini memang kita belum komunikasi lagi nih. mhm, Makanya kemarin tadi sebelum wawancara ini saya pada nanya informasi ke bagian kemahasiswaan khususnya beasiswa, Mbak. Karena iya, saya pikir itu menjadi salah satu faktor yang memotivasi orang untuk kuliah karena ada betul biaya Pak. yang disediakan. Iya Nah, betul nanti Pak. kita coba itu Mbak, kita coba selain tadi ke LLDQ wilayah 11, kemudian kita coba minta kuota lewat DPR pusat ya Mbak. Iya betul Pak, mungkin bisa membantu Pak nantinya untuk tambahan kuota ya Pak ya. Iya. Siap, siap. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Kita sudah berbincang banyak nih Pak terkait dengan Ya, Universitas Kutai Kertanegara ya Pak ya. Mudah-mudahan tahun ini ya, makasih. ya target mahasiswanya bisa tercapai ya Pak. Amin, amin. Makasih Ibu Sevina. Iya, Ibu sama-sama Pak. Sevina, Ibu Erna. Iya Pak. Ya, Sama-sama Pak, terima kasih makasih, makasih. banyak ya. Oh iya Pak, kalau di Unikarta Sama-sama. ini kalau di Unikarta untuk sistem akademiknya menggunakan apa ya, Pak? Kita punya SIMAK, Sistem Informasi Akademik Mahasiswa. Oh, itu Dan itu mengembangkan sudah sendiri? betul awalnya mengembangkan sendiri. Dan itu sudah terkonek dengan feeder.
Kalau kita laporan itu tinggal mentransfer saja, baik dari KRS maupun HS-nya. Iya. Kemudian juga di sana tersistem juga evaluasi semester kelihatan, misalnya dosen A, dosen B, dosen C ini kayak apa sih sistem mengajarnya, ada Iya. kepuasan mahasiswa apa enggak. Kemudian kita juga ada 11 aplikasi yang kita mau integrasikan gitu ya, termasuk yang terkait dengan akreditasi ya, mulai dari tata pamong sampai tracer study, terus survei-survei. Nah, itu kita coba linkkan menjadi satu, termasuk pendaftaran yang apa? Mohon maaf, yang yudisium gitu ya, yudisium dan evaluasi. Sekarang lagi kita ngembangkan sistem aplikasi terkait dengan akreditasi itu, Mbak. Jadi Iya, Pak. setiap semester kami mencoba laporan dari kinerja penelitian seperti apa sih diisi oleh Heeh. LPPN. Baik, Kinerja baik. pengabdian masyarakat diisi oleh. Jadi sistem itu yang coba kami bangun sehingga setiap semester itu terlaporkan dan bisa kita lihat trennya gitu. Iya, Apakah betul, ada Pak. peningkatan? Nah, jadi pimpinan itu Lebih enak mudah gitu ya, Pak? ya, ini mudah Heeh. karena selama ini pengalaman kami kemarin, nah akreditasi itu kan sering membuat kita stres mengumpulkan data Iya, kemana-mana gitu. Tapi lewat betul, Pak. sistem ini itu salah satu manfaat digitalisasi, Mbak, luar biasa. Iya. Walaupun kita juga masih banyak kekurangan ya, Mbak, Mhm. tapi ya tadi kita mencoba untuk membenahi satu persatu sehingga memudahkan kita ke depan. Iya, memang digitalisasi ini memudahkan untuk, pekerjaan ya, Pak, ya, jadinya Benar, tidak benar. terlalu kontrolnya juga mudah gitu, Pak. Mudah ya, bisa Iya, lewat HP juga, Bu. iya, betul. Nah, Pak, kalau, berarti tim IT-nya, lumayan banyak ya, Pak, yang ada di, Unikarta ini, Pak? Kita kalau di universitasnya itu hanya ada 3 orang, Mbak. Oh, 3 Hanya ada orang? 3 orang. Yang Oh, memang kerjaannya di IT full ya. iya, iya, heeh. Tapi Jadi berarti kalau untuk sistemnya ada pengembang, Pak? ada. Mmm, Kita ada memang yang apa ya, mengupdate kemudian menambah kebutuhan-kebutuhan kita dari sistem yang awal yang sudah dibangun. iya, Nah, jadi baik, kalau ada baik. penambahan-penambahan kita coba tambahkan apalagi termasuk yang barusan kita mencoba absensi secara elektronik, Mbak. Iya, Jadi misalnya itu bisa diisi pada saat karyawan atau dosen ataupun pejabat struktural berada di kampus. baik. Nah, kemudian dia akan isi kegiatannya hari itu apa. Iya, Nah, itu nanti atasannya akan tahu di akhir, oh ini hari ini bawahan saya kerja ini. Hanya dari HP. Jadi handphone, saya bisa iya. melihat oh Memonitor WR ya, 1, Pak? 2, dan 3 hari ini kerja apa. Iya, Termasuk rektornya hari ini kerja apa ini. betul, Pak. Memonitor. Ya, Mudah monitor. Itu monitornya, ya. yang sementara juga sudah kami launching kemarin, Oh, baik, sudah Pak. sudah berjalan 1 bulan ini. Mhm. Dan walaupun kami evaluasi banyak yang belum Belum siap maksimal mungkin gitu, dengan Pak? kondisi yang tersebut, Iya, tapi mudah-mudahan lambat laun. Ya, ya. heeh. Iya, Pak, berarti memang sudah banyak ya, Pak, digitalisasi yang sudah dilakukan oleh Unikarta, Pak? Nggak cuma pendaftaran online, tapi ada beberapa yang Alhamdulillah. sistem-sistem. Iya, iya. Ya, iya, iya. Mhm. Baik, Pak, terima kasih banyak, Pak, atas waktu dan Siap. kesempatannya. Ya, nanti kalau sudah Terima tayang kasih, Bu akan Erna. saya kirim. Baik, Pak, sama-sama. Siap, siap. Makasih, Bu Erna. Ya, sama-sama, Pak. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.